Simplicia. Apa itu simplicia? Simplicia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, atau berupa bahan yang telah dikeringkan. Adapun jenis dari simplicia yaitu Simplicia nabati adalah simplicia yang berupa tumbuhan utuh, bagian tumbuhan, atau eksudat tumbuhan. Eksudat tumbuhan adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tumbuhan atau isi sel yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tumbuhannya dan belum berupa senyawa kimia murni. Simplicia hewani. Simplicia hewani yaitu simplicia yang dapat berupa hewan utuh, bagian dari hewan atau zat yang berguna atau dihasilkan hewan, tetapi bukan berupa zat kimia murni. Simplicia pelikan atau mineral. Simplicia pelikan atau mineral yaitu simplicia yang berupa pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah secara sederhana, akan tetapi belum atau bukan berupa zat murni. Pentingnya kontrol mutu. Simplicia sebagai produk pertanian atau tumbuhan liar memiliki kualitas mutu yang dipengaruhi oleh: pertama, variasi bibit atau identitas. Yang kedua, tempat tumbuh dan iklim, itu seperti lingkungan, energi, dan materi. Lalu yang ketiga, proses tumbuh. Yang keempat, kondisi panen. Itu seperti periode pemanenan hasil tumbuhan atau dimensi waktu terkait metabolisme pembentukan senyawa terkandung. Lalu ada proses pasca panen dan preparasi akhir. Untuk simplicia dari tumbuhan hasil budidaya dipengaruhi juga oleh proses GAP atau Good Agricultural Practice. Lalu ada untuk simplicia dari tumbuhan liar itu dipengaruhi juga oleh proses pengeringan yang umumnya dilakukan di lapangan. Lalu ada penyimpanan bahan tumbuhan, itu seperti berpengaruh pada stabilitas bahan atau kontaminasi biotik dan biotik. Nah, adapun mutu suatu simplicia atau ekstrak itu dikontrol dengan melakukan standarisasi. Tujuannya agar diperoleh bentuk bahan baku atau produk kefarmasian yang bermutu, aman, serta bermanfaat. Nah, ada standarisasi atau kontrol mutu simplicia. Kita harus mengetahui kebenaran jenis atau identifikasi spesies tumbuhan seperti parameter makroskopik, parameter mikroskopik, dan reaksi identifikasi. Lalu ada kemurnian atau bebas dari kontaminasi kimia dan biologis. Nah, yang terakhir ada syarat baku simplicia. Itu yang pertama, kadar air tidak lebih dari 10%. Yang kedua, angka lempeng total tidak lebih dari 10. Yang ketiga, angka kapang dan kamir tidak lebih dari 10. Yang keempat, mikroba patogen negatif. Yang kelima, aflatoksin tidak lebih dari 30 bagian per juta. Selanjutnya adalah ekstrak. Apa itu ekstrak? Ekstrak adalah zat yang dihasilkan dari ekstraksi bahan mentah secara kimiawi, seperti senyawa aromatik, minyak atsiri, ester, dan sebagainya, yang kemudian menjadi bahan baku suatu industri dan bisa digunakan langsung oleh masyarakat. Selanjutnya, macam-macam bentuk ekstrak. Ada ekstrak cair, lalu ada ekstrak kental, dan ada ekstrak kering. Faktor yang mempengaruhi mutu ekstrak. Yang pertama ada faktor biologi dan faktor kimia. Yang pertama ada faktor biologi atau bahan asal tumbuhan yang terdiri dari identitas atau spesies, lalu lokasi tumbuhan asal berupa lingkungan, energi, dan materi. Lalu ada
periode permanenan hasil tumbuhan, lalu ada penyimpanan bahan tumbuhan, umur tumbuhan, dan bagian yang digunakan. Untuk simplisia dari tumbuhan hasil budidaya dipengaruhi juga oleh proses GAP atau Good Agricultural Practice. Dan untuk simplisia dari tumbuhan liar atau wild crop dipengaruhi juga oleh proses pengeringan yang umumnya dilakukan di lapangan. Lalu yang kedua dipengaruhi oleh faktor kimia. Faktor kimia terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari jenis senyawa aktif dalam bahan, komposisi kualitatif senyawa aktif, komposisi kuantitatif senyawa aktif, dan kadar total rata-rata senyawa aktif. Selanjutnya, faktor eksternal yang terdiri dari metode ekstraksi, perbandingan ukuran alat ekstraksi berupa diameter dan tinggi alat, lalu ada ukuran, kekerasan dan kekeringan bahan, lalu pelarut yang digunakan dalam ekstraksi, terus kandungan logam berat dan kandungan pestisida. Di sini menggunakan dua parameter. Yang pertama ada parameter spesifik dan parameter non spesifik. Parameter spesifik berisikan yang pertama ada identitas. Identitas meliputi deskripsi tata nama, bagian tumbuhan yang digunakan, dan senyawa identitas. Lalu yang kedua ada organoleptik. Organoleptik meliputi penggunaan panca indera untuk mendeskripsikan bentuk, baik itu padat, serbuk, kental, dan cair. Lalu untuk mendeskripsikan warna, bau, dan rasa. Lalu yang terakhir ada kandungan kimia. Kandungan kimia untuk memberikan gambaran awal jumlah senyawa yang terkandung. Lalu ada parameter non-spesifik yang berisikan ada kadar air dan susut pengeringan, lalu ada kadar abu, sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat, cemaran mikroba, dan kadar sari larut air dan larut etanol. Selanjutnya ada uji kandungan kimia ekstrak yang berisikan pola kromatogram, KLT, KCKT, dan KG. Lalu ada kadar total golongan kandungan kimia seperti spektrofotometri, titrimetri, volumetri, gravimetri, dan lain-lain. Lalu ada kadar kandungan kimia tertentu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.